Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kali ini kita akan membahas tentang peran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18, Petrus dalam khotbahnya mengutip Yoel 2 ayat 28-29. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dalam perjanjian lama, bernubuat, melihat penglihatan, bermimpi adalah cara-cara yang lazim yang dipakai Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada umatnya. Pada zaman itu, tidak semua orang punya akses langsung kepada Tuhan. Hanya imam, raja, dan nabi yang menjadi perantara Allah menyampaikan firman-Nya. Dengan kata lain, hanya segelintir orang yang dapat mengetahui rahasia firman Tuhan, yang kemudian akan menyampaikan firman itu kepada semua orang. Tetapi sekarang, di dalam Yesus Kristus, semuanya berubah. Yesus adalah penggenapan seluruh nubuatan para nabi. Yesus adalah nabi, imam, dan raja. Dialah firman itu sendiri. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus, misteri atau rahasia telah diberitahukan kepada kita semua. Kita bisa mengetahui bahwa Kristus telah datang ke dunia, melakukan karya penebusannya melalui kematiannya, dan Dia dibangkitkan dan dipermuliakan. Oleh karena itu, kita tidak lagi memerlukan perantara lain. Melalui Roh Kudus, semua orang dapat mengenal Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semua orang dapat memiliki akses langsung kepada Tuhan tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, suku, dan bangsa. Melalui Roh Kudus, semua orang dapat mengenal Allah. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang percaya kepada gerejanya. Jika sebelumnya pekerjaan Tuhan hanya terkungkung di Israel, maka melalui hari Pentakosta, pekerjaan Tuhan dinyatakan kepada dunia. Melalui turunnya Roh Kudus, pekerjaan Kristus di dunia diteruskan melalui gerejanya sampai kedatangannya kembali. Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja untuk mewakili Kristus dalam dunia. Oleh sebab itu, setiap pemberitaan firman Tuhan, penginjilan, bahkan karunia-karunia roh seharusnya adalah memperkenalkan Kristus kepada dunia dan memberitakan pertobatan. Setiap kesaksian pengalaman kita seharusnya membawa orang kepada pengenalan kepada Kristus yang semakin dalam. Setiap karunia roh bukan berpusat pada kemuliaan diri, melainkan bagi kemuliaan Allah, bukan untuk kepuasan materi pribadi. Tujuan karya Roh Kudus saat Pentakosta sudah final, yakni bagi pemberitaan Injil Kristus kepada seluruh bangsa, bukan yang lain. Tidak ada yang bisa membantah kebenaran ini, bahwa Yesus Kristus sendiri mengatakan tentang tujuan karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetap kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mari kita bersama-sama merindukan karya Roh Kudus memimpin kita untuk memberitakan Injil Kristus dengan efektif dan berdampak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami satu kebenaran-Mu lagi ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah perwakilan Kristus di dunia ini. Kiranya kami membawa Kristus kepada dunia semakin jelas, sehingga terang Kristus bersinar di tengah kegelapan dunia. Roh Kudus akan menolong kami untuk menjadi saksi dengan efektif. Tolonglah kami ya Bapa,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.